Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ananda semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang salah satu materi kelas 11 SMA SMK kurikulum Merdeka yang berjudul Menebarkan Islam dengan Santun dan Damai melalui dakwah, khotbah, dan tablik. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran adalah: pertama, peserta didik dapat menganalisis ketentuan dakwah. Kedua, peserta didik dapat menerapkan ketentuan dakwah. Tiga, peserta didik dapat membangun sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Sebelum lanjut, marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 materi dalam pembahasan ini. Yang pertama, dakwah. Yang kedua, khotbah. Yang ketiga, tablik. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, tentang dakwah. Pengertian dakwah. Secara bahasa, dakwah merupakan masdar atau kata dasar dari kata da'a, yad'u da'watan, yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut dengan da'i bagi laki-laki dan da'iyah bagi perempuan. Secara istilah, artinya mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidupnya lebih baik sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dakwah tidak hanya berupa tablik, khutbah, dan majelis taklim. Selanjutnya, dalil tentang perlunya berdakwah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Ali Imran ayat 104. Selanjutnya, adab berdakwah. 1. Dakwah dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. 2. Dakwah menggunakan cara mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara-cara persuasif atau damai dan mententeramkan tanpa kekerasan, dan edukatif atau memberikan pengajaran, iktibar, dan pelajaran hidup. 3. Dakwah dengan cara mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dengan menghargai pendapat orang lain. 4. Dakwah melalui teladan yang baik atau uswatun hasanah. Berikutnya, sasaran dakwah. Pertama, memberi semangat kepada manusia agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya, dari baik menjadi terbaik, sudah banyak amalnya agar diperbanyak lagi, serta dari yang sekedar mengejar formalitas menuju ke substansi, sehingga profil mukmin yang sejati menjadi nyata adanya. 2. Mengubah jalan hidup yang tidak baik menjadi baik, serta yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat, harkat, dan martabat manusia yang terpuruk dan jatuh ke lembah nista dapat terangkat kembali dan menjalani kehidupan secara benar. Selanjutnya, tentang tujuan dakwah. 1. Beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kemusyrikan. 2. Menjadikan seluruh aktivitasnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mengerjakan amal soleh
dalam arti yang seluas-luasnya. 4. Berakhlak mulia yang tolak ukurnya adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, syarat dakwah. 1. Satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. 2. Memahami objek dakwahnya sehingga tepat sasaran. 3. Memiliki keberanian dan ketegasan, namun tetap bijak dan santun dalam berdakwah. 4. Memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. 5. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak, dan menyeru, tentang hasilnya diserahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwahnya sukses. Berikutnya, metode dakwah. 1. Meluruskan niat. Dakwah bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepentingan lain. 2. Dakwah itu harus bijak atau hikmah, mengetahui betul kondisi umat atau jamaahnya. 3. Hindari cara-cara yang memaksa, menakutkan, apalagi teror. Tetapi kedepannya cara mau'izah hasanah, yakni dengan cara damai, indah, dan santun. 4. Lakukan dakwah dengan cara bermujadalah